Kali ini kita akan mempelajari tentang pendulum balistik. Apa itu pendulum balistik? Pendulum balistik merupakan suatu metode untuk mengukur besarnya kecepatan yang dihasilkan oleh peluru. Caranya dengan menembakkan peluru pada suatu massa yang digantung. Nah, di sini saya gambarkan massanya sebagai massa balok. Nah, ketika peluru itu menumbuk balok, apa yang terjadi? Kira-kira yang terjadi adalah terjadi penyimpangan massa balok terhadap kondisi awal. Nah, di sini pelurunya juga tertancap ke balok. Nah, akibatnya apabila pelurunya tertancap pada balok yang tergantung, ada penyimpangan sebesar ketinggian H. Jadi, di sini sebenarnya kita bisa tinjau dari energi awal. Pada mulanya peluru itu bergerak sehingga dia mempunyai energi kinetik. Energi kinetik sebesar setengah massa peluru dikalikan kecepatan peluru dikuadratkan. Nah, setelah itu karena peluru tersebut menumbuk balok dan mengakibatkan penyimpangan, maka energi kinetik itu diubah menjadi energi potensial, yaitu massa balok ditambahkan dengan massa peluru dikalikan gaya gravitasi dan H. Nah, di sini massa balok dan juga massa peluru itu bergabung sehingga ditambahkan massa balok dan massa pelurunya, lalu dikalikan gravitasi dan juga ketinggian. Nah, namun di sini hukum kekekalan energi itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena pada kondisi ini disebut dengan kondisi tumbukan inelastis. Artinya hukum kekekalan energi itu tidak berlaku. Di sini kalau kita meninjau tentang kekekalan energi, maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Mulanya balok itu memiliki energi kinetik sebesar setengah massa peluru dikali kecepatan peluru kuadrat, lalu diubah menjadi energi potensial, yaitu massa balok ditambah massa peluru dikalikan gaya gravitasi dikalikan H. Namun yang perlu kita ketahui adalah ketika peluru itu menumbuk balok, maka ada juga panas yang dihasilkan. Nah, jadi ada kalor. Sehingga di sini kalau kita hanya meninjau kondisi awal dan juga kondisi akhirnya, di sini tidak memenuhi hukum kekekalan energi mekanik, yang mana energi mekanik awal itu harus sama dengan energi mekanik akhir. Nah, di sini kita ketahui ada kalor yang dihasilkan pada saat kondisi akhir, sehingga hukum kekekalan energi pada kondisi awal dan akhir ini tidak memenuhi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita dapat meninjau hukum kekekalan momentum. Ya. Hukum kekekalan momentum bunyinya adalah momentum awal sama dengan momentum akhir.
di awal ketika pelurunya bergerak, dia mempunyai momentum awal sebesar massa peluru dikalikan kecepatan peluru. Nah, momentum akhir itu ketika pelurunya menumbuk balok, sehingga ketika menumbuk balok, massa peluru itu bergabung dengan massa balok. Jadi di sini kita tambahkan massa balok dengan massa peluru dikali kecepatan akhir. Saya simbolkan dengan V aksen. V aksen ini adalah kecepatan akhir. Nah, untuk mencari kecepatan peluru, karena kita ingin mencari kecepatan peluru itu, jadi VP di sini M ditambah MP, massa balok tambah massa peluru, kita kalikan kecepatan akhir, yaitu kecepatan ketika peluru dan balok bergabung, lalu kita bagi dengan massa peluru. Nah, dari sini kita dapatkan kecepatan peluru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari V aksen atau kecepatan setelah tumbukan. Nah, untuk mencari kecepatan setelah tumbukan, maka kita bisa tinjau keadaan saat massa balok dan massa peluru itu bergerak menyimpang bersama-sama. Nah, jadi ketika peluru dengan balok itu menyimpang, pasti dia bergerak. Ketika bergerak lalu mencapai ketinggian tertentu, maka dia ada energi kinetik yang diubah menjadi energi potensial. Jadi pada saat peluru itu mulai bergerak, itu mempunyai energi kinetik. Lalu pada saat ketinggian maksimum dia mempunyai energi potensial. Sehingga di sini kita mempunyai energi kinetik sebesar setengah massa peluru ditambahkan massa balok dikalikan dengan kecepatan V. Di sini karena dia sudah bertumbukan, maka di sini saya simbolkan dengan V aksen kuadrat, yaitu tadi kita sudah tinjau bahwa V aksen kuadrat adalah kecepatan akhir. Ini V aksen saya kuadratkan. Nah, sama dengan energi potensial yang setelah tumbukan. Jadi energi potensial setelah tumbukan, massa balok ditambah massa peluru dikalikan gaya gravitasi dikalikan ketinggian. Nah, karena ada variabel yang sama, maka di sini kita bisa hilangkan. Lalu kita jadikan satu ruas menjadi V aksen sama dengan akar 2GH. Nah, kita bisa ketahui kecepatan saat balok dan peluru itu bergerak bersama-sama adalah sebesar akar 2GH. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini V aksennya berarti kita bisa ganti menjadi akar 2GH. Sehingga V pelurunya adalah massa ditambah massa peluru, massa balok ditambah massa peluru dikalikan kecepatan akhir setelah bertumbukan dibagi dengan massa peluru. Nah, ini adalah cara untuk mencari kecepatan peluru.